Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyariah. Semoga tayangan ini banyak memberikan informasi, inspirasi, dan juga mencerahkan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan dan juga kesabaran dan juga pastinya semangat untuk menjalankan kehidupan ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kami bahas yaitu terkait dengan isu politik yang sedang berkembang, dan mudah-mudahan diskusi nanti akan banyak memberikan informasi. Materi politik yang akan dibahas yaitu tentang perang Rusia Ukraina. Posisi umat Islam di mana? Nah, ini yang kemudian bahasan yang mudah-mudahan bisa menarik dan juga memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan telah hadir bersama saya cendekiawan muda dan juga pengamat politik global yang mungkin bisa memberikan banyak informasi, banyak memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana posisi umat Islam saat ini di tengah konflik yang masih berlangsung. Dan kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Asparin Fajri yang juga aktif mengamati politik global. Dan materi tadi yaitu tentang perang Ukraina atau perang Rusia dan Ukraina, kita akan melihat bagaimana posisi umat Islam di mana. Ini yang kemudian akan kita banyak meminta informasi dan juga pencerahan. Nah, gimana Ustaz? Karena memang di tengah kesulitan hidup ini kok masih ada perang. Kenapa bisa terjadi perang? Kira-kira gimana? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita bisa bersua nih dalam rubrik inspirasi syariah ya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi ribon ya, menjadi inspirasi bagi masyarakat Banten dan pemirsa pada umumnya ya. Yang insya Allah ini ditonton di YouTube ya, bisa ditonton YouTube, disaksikan oleh siapa saja yang ingin mengaksesnya. Saya kira ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan ini menjadi amal soleh kita yang terus berlangsung hingga kemudian Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin. Apalagi kalau berbicara kemenangan berarti berbicara masalah politik ya. Ya, usaha gitu ya. Oke, tadi sudah di prolog ya, Kang Is sudah menyampaikan bahwa pembahasan kita pada kesempatan saat ini yaitu berkaitan dengan perang Rusia vs Ukraina ya. Tapi kita sebelum membahas tentang perang ini, mungkin ada baiknya kita harus memahami dulu ya. Kalau kita berbicara masalah perang, sepertinya selama dunia ini masih ada, itu akan ada perang. Ya. Dari dulu, dari mulai zaman Nabi Adam ya. Ketika kemudian keturunannya juga sudah mulai perang ya, antara Habil dan Habil ya, itu sudah mulai. Selanjutnya juga demikian. Kemudian berjalannya waktu, kemudian munculnya bangsa-bangsa dan sebagainya, juga terjadi peperangan pertempuran ya. Kita melihat bagaimana perseteruan antara Persia dan Romawi ya, yang berlangsung berabad-abad lamanya ya, tidak kunjung kemudian berdamai dan seterusnya ya. Kemudian kaum muslimin juga akhirnya juga terlibat di dalam peperangan itu ya. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah juga melakukan aktivitas peperangan ya. Kalau tidak salah di dalam Syirah itu lebih dari 20 aktivitas perang yang kemudian diikuti oleh Rasulullah. Berarti cukup banyak ya. Jadi kalau kemudian Rasulullah di Madinah itu kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun ya. Berarti setiap tahun itu 2 kali perang. Banyak juga perangnya. Banyak juga ya. Nah, demikian juga selanjutnya kaum muslimin kemudian sepeninggal Rasulullah digantikan dengan Abu Bakar, Utsman ya, kemudian Ali ya, yang di mana dalam
dalam kurun ini juga banyak sekali peperangan-peperangan dan pembebasan. Bahkan Romawi dan Persia yang pada saat itu berperang terus, ya berseteru, ya kemudian Persia akhirnya bisa ditaklukkan oleh Umar, ya Umar bin Khattab, ya melalui panglimanya, ya Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu kemudian takluk, ya demikian juga ya Umar kemudian melakukan penaklukan wilayah-wilayah Romawi, ya seperti wilayah Sam, semuanya kemudian ditaklukkan sampai kemudian nyebrang ke Mesir, ya akhirnya Mesir yang pada saat itu menjadi wilayah Romawi juga kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah. Nah sesungguhnya apa sih kemudian yang menjadi motifnya, kenapa harus ada peperangan? Bukankah agama ini adalah sesuatu hal yang kemudian damai, kan begitu ya, mengajarkan kedamaian dan lain sebagainya. Tapi faktanya adalah seperti ini, ya. Dan kalau kemudian kita lihat nanti perang antara Rusia dengan Ukraina ini kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan umat Islam, kan gitu ya. Mereka juga akhirnya berperang juga gitu. Jadi kalau kita membahas tentang perang ini memang ramai. Bahkan kalau kemudian kita pahami ya dunia ini nggak akan ramai kalau nggak ada perang. Nah kemudian setelah era milenium sekarang ini, ya setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, ternyata perang juga tidak pernah berhenti, ya bahkan kemudian semakin sering terjadi, ya perang yang kemudian kita kenal dengan Perang Dunia Pertama, ya Perang Dunia Kedua, ya bahkan kemudian setelah Perang Dunia Kedua ini juga dilanjutkan dengan perang-perang yang sifatnya mungkin tidak begitu besar eskalasinya, ya ada Perang Korea, ada Perang Vietnam, ya ada kemudian perang di Eropa, antara negara Eropa sendiri juga terjadi, ya kemudian ada juga kalau ditarik ke sini lagi ada Perang Irak-Iran, ya kemudian ada Perang Iraknya sendiri dengan koalisi, ya kemudian kita tarik lagi ke arah sini ada Perang Afghanistan, ya kemudian kita tarik lagi, ya sekarang ini di Suriah terjadi perang tidak ada hentinya seperti itu, dan ini adalah faktanya. Nah oleh karena itu kalau kita pahami dari aspek ini, ya maka sesungguhnya Allah itu memberikan tabiat kepada manusia, ya ego, ya yang memang itu adalah sesuatu hal yang alami gitu, ya. Jadi kalau kemudian Allah itu sebenarnya menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya sebenarnya kan lita'arofu, ya untuk saling mengenal, bukan untuk saling berperang. Ya, jadi lita'arofu gitu, bukan saling berperang. Harusnya kemudian saling mengenal. Karena hikmahnya kalau kemudian semuanya sama ya nggak ada perkenalan. Ya, kalau kemudian kita cari Pak Ahmad gitu ya, nama Pak Ahmad di seluruh dunia itu ya bingung kalau kemudian tidak ada suku-suku, tidak ada bangsa-bangsa. Ahmad yang mana? Terlalu banyak Ahmad gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita pahami ini, ya di akhir sebuah ayat yang kemudian kita pahami di surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu, ya Allah itu mengatakan sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah itu adalah apa? Orang yang bertakwa, ya. Jadi orang yang bertakwa lah yang kemudian ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita pahami bahwa hanya dengan ketakwaan, ya, aspek kemanusiaan itu akan ada, ya, aspek perdamaian itu akan ada, ya, aspek komunikasi itu akan ada, saling kemudian mengenal, saling kemudian mengisi itu akan ada. Nah, persoalannya adalah sistem apa yang kemudian bisa kemudian membawa proses seperti ini, ya ini kan kemudian yang kemudian menjadi satu hal yang perlu kemudian digali lagi oleh kita sebenarnya, ya. Nah ini pentingnya. Jadi memang kalau kita berbicara masalah perang, pasti akan terus ada perang, begitu seperti itu. Bahkan kelak ya di akhir zaman ya ada perang akhir zaman dan lain sebagainya, ya yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi begitu Kang Is. Jadi kalau kita ngomong perang ya nggak ada habisnya. Ya. Jadi memang ini juga jadi bahasan menarik, ya. Iya. Artinya bahasan menarik dalam artian sekarang ini seolah-olah ya biarlah perang di sana gitu. Dan di sini kita banyak masyarakat juga yang ya entah itu memberikan inspirasi atau mungkin juga mereka berpikir kenapa terjadi perang. Nah, yang kemudian ingin saya tanyakan itu
antara Rusia dulu pecahan Uni Soviet, Iya. pecahan Uni Soviet, kemudian juga ada Rusia, kemudian juga ada Ukraina, Uzbekistan, dan banyak lagi negara-negara yang pecahan di pecahan Rusia itu. Nah, kenapa kemudian Rusia itu menginvasi Ukraina? Ada kepentingan apa? Nanti kita tarik sini ke depan tentang masalah diskusi kita dengan sesuai dengan judulnya nih. Iya. Posisi umat Islam di mana? Tapi saya ingin jawaban yang tadi dulu nih. Kira-kira apa sih kepentingannya gitu? Iya. Manusia sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya ada karakter ya, ada sifat, ada sesuatu hal yang kemudian alami, itu yang disebut sebagai gorizatul baqa ya. Jadi pinginnya itu menang sendiri ya, pinginnya itu menguasai, pinginnya juga mengalahkan yang lain dan lain sebagainya ya, pinginnya kemudian jadi pemimpin ya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kita lihat Amerika pingin memimpin dunia ya, dan tidak ingin digantiin gitu ya. Demikian juga kalau kita kemudian lihat sekarang Rusia ya. Rusia ini adalah sebuah negara yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa ya. Pertama adalah dari sisi luasnya ya, 17 juta hektar ya. Jadi 17 juta hektar luas, 17 juta meter persegi ya, luas dari daratan Rusia itu ya. Dan bahkan di Rusia ini mengalami 11 waktu ya. Kalau kita kan 3 nih, pergantian waktu. Kalau kita di Indonesia cuman 3, di Rusia 11. 11. Kemudian juga perbatasan dengan negara-negara lain itu lebih dari 15 negara. Wah, jadi banyak gitu ya. Samping-samping dan sebagainya. Nah, ini potensi yang memang dimiliki oleh Rusia. Tentu saja potensi yang paling berharga bagi Rusia itu adalah potensi ekonomi yang kemudian dimiliki oleh negaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu apa yang kemudian dimiliki oleh Rusia ini kan tidak bisa bermanfaat ya kalau kemudian tidak diekspor, tidak kemudian dipasarkan ke luar negeri dan lain sebagainya ya. Maka wajar kalau kemudian Eropa itu banyak bergantung dari Rusia ya. Dari Rusia itu banyak bergantung sekali ya. Bahkan 60% energi di Eropa itu kemudian disuplai dari Rusia. Ini sangat luar biasa. Bahkan yang terakhir ya, kalau tidak salah, dengan kemampuan teknologinya sekarang ini ya, Rusia itu menjalin kerjasama dengan perusahaan antariksa Amerika ya. Dari sisi apa? Dari sisi alat untuk meluncurkan roket ke ruang angkasa dan lain sebagainya ya. Teknologinya saya kira Rusia itu sangat luar biasa ya, yang dimiliki ya. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya yang terjadi adalah Rusia memiliki bargaining yang kuat ya. Namun sekali lagi dari apa yang kemudian kita pahami tentang aspek tadi ya, yang kita sebut dengan gorizah tadi ya, ingin menguasai, ingin kemudian tidak ingin diganti ya. Nah, pada aspek ini Amerika melihat ini bahaya nih. Ya, bahaya bagi Amerika gitu ya. Amerika akan tidak bisa tidur ya kalau ini kemudian berlanjut, dibiarkan. Ya, salah satu yang kemudian digerakkan oleh Rusia, oleh Amerika sebenarnya kan NATO ya. Pinginnya Amerika itu pinginnya Amerika itu menang, tapi kemudian tidak banyak luar biaya ya, tidak banyak kerugian yang kemudian dialaminya ya, sehingga kemudian NATO ini menjadi bagian cara Amerika sebenarnya untuk menaklukkan Rusia ya. Oleh karena itu beberapa negara-negara yang sudah ya keluar dari Uni Soviet, pecahan dari Uni Soviet itu kan sudah masuk ke NATO ya, ke NATO ya. Tinggal sebenarnya beberapa wilayah yang kemudian dekat berbatasan langsung dengan Rusia, ini diharapkan Amerika itu oleh Amerika itu ya sekalian jadi anggota NATO kan, diiming-imingi dan lain sebagainya kan begitu. Ini kan persoalan yang kemudian
terjadi ya, di samping juga persoalan-persoalan ekonomi tadi yang sudah disebutkan ya. Jadi Amerika juga tidak ingin ini diambil alih posisi dunia ini ya oleh Rusia ya, maka terjadilah kemudian perang ya. Persoalan yang timbul adalah kemudian di Ukraina ini sendiri ya, di Ukraina ini sendiri kan sebenarnya sebuah negara yang dulunya itu memang bagian dari Rusia ya, bagian dari Rusia ya, tapi karena pada saat Uni Soviet itu berdiri ya, Lenin pada saat itu memberikan otonomi ya, bebas kepada Ukraina ya, tapi masih masuk ke wilayah Uni Soviet ya, termasuk juga Crimea ya, Crimea. Nah ini adalah bagian yang sesungguhnya ini menjadi apa, sejarah Rusia juga ya, sejarah Rusia juga yang tidak bisa dipisahkan, sehingga secara apa historis Rusia punya hak terhadap Ukraina dan juga terhadap Crimea. Crimea kan sudah masuk ke wilayah Uni Soviet ya, Rusia maksud saya ya, sudah masuk ke wilayah Rusia, Crimea itu ya. Tinggal kemudian yang sekarang diobok-obok itu adalah Ukraina ya, oleh oleh NATO, oleh Amerika ya dalam konteks ini. Inilah yang sebenarnya kemudian membuat Rusia itu jengah. Ya, katanya dulu ketika sudah selesai perang dingin, ya NATO dibubarkan, ya. Pada saat itu Pakta Warsawa dibubarkan, ya. Tapi juga nggak mau ngebubarin, ya. Kemudian ada perjanjian lagi, ya, bahwa beberapa negara yang kemudian menjadi batas dari Rusia tidak boleh kemudian masuk ke NATO. Ya, tapi ini semua dilanggar oleh Amerika ya, dan keinginan Amerika tentu nafsu itulah yang kemudian menyebabkan peperangan ini sebenarnya ya. Kalau kemudian presiden Ukraina tidak diberikan janji kosong maka tidak akan pernah terjadi peperangan seperti ini sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dari sisi ideologisnya ya, maka inilah sesungguhnya peperangan yang terjadi itu bukan perang antara Rusia dengan Ukraina ya, tapi kemudian ini adalah perang ya Amerika dengan Rusia itu sendiri sebenarnya ya. Ini yang terjadi adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu kedepannya kita juga nggak tahu seperti apa nanti ketika memang egositas ini kemudian tidak berhenti. Ya, karena mereka Rusia miliki nuklir, Amerika juga miliki nuklir ya. Betul. Ini kan berbahaya ya dari aspek ini. Artinya ketika kemudian ini sudah menjadi menjadi senjata terakhir yang kemudian dikeluarkan, sudah habis saja Eropa. Ya, Eropa akan habis ya, dan inilah yang sebenarnya akan ditakutkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Ya, tentu dampaknya itu juga akan sangat luar biasa ya, kan ratusan kali bahkan ribuan kali bom atom itu kalau kemudian diledakkan nuklir ini. Nah, ini kan berbahaya ya. Tapi persoalannya adalah ketika kemudian ini tidak ada sebuah sistem global yang mampu menghentikan ini, kan payah juga begitu ya. Ini masih menjadi kekhawatiran. Oleh karena itu siapa nanti yang akan bisa seperti itu. Baik. Pemirsa, ini obrolan semakin menarik. Banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan peperangan ini. Jangan lupa untuk tetap like, kemudian share dan subscribe, juga komentar di kolom YouTube ini. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Tadi ada hal yang kemudian menarik tentang masalah kenapa terjadi perang, itu tentang masalah Georgia mempertahankan diri, ingin jadi nomor satu lah katakan aja. Di samping tadi ekonomi Rusia juga semakin meningkat, kekhawatiran Amerika dan sebagainya. Nah, tadi saya masih bertanya-tanya gitu. Di hampir wilayah Rusia itu banyak negara-negara yang memang kemudian juga berbatasan. Iya. Nah, pertanyaan saya itu kenapa Ukraina yang kemudian dijadikan katakanlah tadi diiming-iming ya, kalau saya melihat berita di televisi itu sebelum terjadi peperangan itu diminta untuk menjadi anggota NATO dan sebagainya. Bahkan sekarang seolah-olah ditinggal. Nah, pertanyaannya kenapa bisa menjadi Ukraina yang dijadikan sebagai negara yang katakanlah oleh Amerika itu sebagai tempat bagaimana supaya Rusia itu kemudian menyerang. Apakah memang Ukraina punya potensi? Apakah memang Ukraina juga atau Amerika juga punya sesuatu di sana yang kemudian sudah ditargetkan? Di samping tadi tentunya masalah ekonomi. Nah, kira-kira
bahasan Ustaz gimana? Iya, Ukraina ini kan sebenarnya yang paling dekat dengan Moskow ya, dekat dengan pusat kekuasaan Rusia. Ya, ini kan sangat mencolok mata begitu kira-kira ya. Kira-kira ini di gerbang gitu ya, di depannya itu lah gitu ya. Sudah. Jadi sangat dekat sekali gitu ya. Iya. Otomatis kalau kemudian ingin apa namanya Amerika ingin menghancurkan, mengalahkan Rusia, ini kan butuh informasi yang kemudian akurat, tepat ya, cepat. Nah, kalau kemudian Ukraina ini menjadi bagian ya NATO, maka kita akan bisa melihat bagaimana kemudian Amerika itu dengan leluasa ya bisa masuk ke Rusia, melakukan mata-mata, melakukan berbagai macam apa namanya spionase ya yang dilakukan oleh Amerika. Ini akan mudah bagi Amerika ya. Oleh karena itu inilah yang kemudian dipilih. Di samping juga ya secara politik di Rusia itu sendiri sebenarnya presiden yang ada sekarang ini kan tidak pro terhadap Putin ya, tidak pro terhadap Presiden Ukraina ini. Presiden Ukraina ya, tidak pro terhadap Putin atau Rusia ya, tapi dia lebih pro kepada Barat dalam konteks Eropa dan Amerika. Maka disinilah yang kemudian terjadi ya, wah ini kata Amerika ini ada nyalina nih untuk kemudian bantu Amerika kan gitu maksudnya. Untuk kemudian melawan Rusia begitu ya, ada nyalinya nih Ukraina nih kayaknya kan begitu ya. Nah oleh karena itulah di situ apa akhirnya ya secara politik Rusia juga memahami hal ini sangat berbahaya ya, maka diseranglah kemudian Ukraina, tapi dari sisi aksesnya ya akses dari serangan ini justru mengkhawatirkan Amerika itu sendiri ya yang terjadi ya dengan apa termasuk dengan embargo dan lain sebagainya. Ternyata ini tidak mempan juga yang dilakukan oleh Uni Eropa dan juga Amerika ya. Rusia masih tetap bisa berjalan normal begitu ya dalam kondisi seperti ini. Inilah yang kemudian mengkhawatirkan Amerika. Jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah kenapa Ukraina yang dipilih, karena memang potensi itulah secara politik, strategis ya kepentingan Amerika itu akan lebih mudah ketika memang Ukraina ini menjadi bagian integral dari NATO ya seperti itu. Berarti memang sudah dibidik sebelumnya. Sudah dibidik sebelumnya. Ini kan dari 2013 itu kan sudah terjadi ya peperangan di Ukraina sebenarnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita sudah semakin menghangat tentunya tentang bagaimana ternyata ada sesuatu yang ditargetkan di Ukraina oleh negara-negara superpower saat ini. Tetap ikuti diskusi ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, juga memberikan di kolom informasi di kolom komentar tentang materi ini. Kita akan lanjutkan, Ustaz. Silakan kalau mau sambil minum kopi. Nah, boleh kita seruput dulu ya. Silakan. Saya tadi mencatat beberapa hal yang kemudian terkait dengan judul tema posisi umat Islam di mana. Karena memang saya informasi itu juga di situ ada chatnya, ya, ada chatnya, ada mungkin negeri-negeri Muslim, bahkan di kita pun seolah-olah mengambil kesimpulan. Ada sebuah hadis yang dikatakan bahwa kita akan bergabung dengan bangsa Rum, ya, bangsa Rum. Apakah memang yang dimaksud dengan bangsa Rum itu yang saat ini atau memang juga yang mana kita nggak tahu. Saya pun juga ingin menanyakan itu. Dan kekhawatiran posisi kita ketika memang kita kan tidak ada kepentingannya tidak ada kepentingannya dengan umat Islam gitu ya, tidak ada kepentingan dengan umat Islam karena memang mereka berperang antara negara-negara kapitalis gitu. Bahkan di Rusia pun dengan sistem yang ada juga kita tidak mengakui itu dari sisi bagaimana seorang umat Muslim mengakui ideologi. Nah, tadi kaitannya dengan posisi umat Islam, apakah memang yang dimaksud dengan bangsa Rum itu saat ini atau seperti apa kira-kira? Iya. Nah ini yang harus kemudian kita telaah lebih dalam ya. Artinya tidak bisa kemudian kita langsung mengkaitkan ini ya dengan peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini ya. Nah karena persoalan ini ya antara umat Islam itu sendiri ini perlu dipahami ya,
ya, bahwa Rusia itu sendiri sebenarnya di Rusia itu Islam itu adalah agama ketiga ya terbesar ya. Yang pertama adalah Kristen ya, yang kedua adalah ateis. Ateis itu masih besar di sana ya. Nah, baru kemudian yang ketiga itu adalah Islam ya, dan secara apa namanya kultur prospeknya di sana itu nampaknya Islam itu akan cepat berkembang terus. Ya. Bahkan beberapa negara federasi Rusia itu seperti Chechnya itu kan 95% muslimnya, ya. Dan demikian juga dengan beberapa negara-negara yang lainnya. Kalau nggak salah ada 7 itu yang signifikan, ya, yang kemudian muslimnya itu di atas 90%, ya. Walaupun kemudian secara nasional begitu secara globalnya di Rusia itu muslim itu hanya sekitar 10%, tapi paling tidak ya. Paling tidak ini akan bisa mewarnai lah ya, mewarnai karena Islam ini memiliki spirit yang kuat sebenarnya, spirit yang kuat. Nah, oleh karena itu, ketika melihat konstelasi umat Islam yang ada di sana, ya kita memang harus hati-hati, ya, tidak kemudian terjebak kepada sebuah keputusan yang justru nanti akan bumerang menjadi terhadap umat Islam itu sendiri, ya. Karena perkembangan Islam itu tidak hanya terjadi di Rusia, tapi di Eropa secara umum, ya, di Eropa pesat, secara umum pesat gitu, ya. Apa yang terjadi ketika kemudian seolah-olah umat Islam membantu Rusia, ya, ada di pihak Rusia, ada di pihak umat Islam. Padahal di Eropa sendiri juga ya, di Jerman, ya, di Prancis, ya, di Inggris itu umat Islam juga banyak juga gitu. Apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi nanti kan perpecahan dari umat Islam ketika kemudian umat Islam tidak memiliki satu pandangan wawasan politik yang jelas. Nah, ini berbahaya, ya. Nanti akan kemudian sama umat Islam juga nanti yang berperang, waduh, kan gitu ya. Jadi akhirnya mereka umat Islam disuruh berperang. Ya. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi seperti ini, ya. Nah, kalau saya mensikapi apa yang kemudian pernah dinyatakan ya beberapa ulama yang kemudian mengkaji tentang hadis ini, ya, kemudian berkesimpulan Rum yang dimaksud itu adalah Rusia, saya kira ya kalau menurut pandangan saya ini tidak boleh dikatakan gitu ya, tidak bisa dikatakan sebagai satu hal yang pasti, ya, nggak pasti seperti itu, ya. Karena apa? Karena umat Islam itu, ya, dari masa Rasulullah, ya, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa khalifah-khalifah sesudahnya, ya, seterusnya sampai kemudian Utsmani, ya, ini memang sering berperang dengan bangsa Rom, ya, Romawi, ya. Bahkan kemudian yang spektakuler itu ketika Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel, ya, Konstantinopel kemudian ditaklukkan, bahwa itu adalah bagian dari simbol kekuatan Romawi, ya, Romawi Timur. Akhirnya Romawi Timur pun kemudian ambruk, ya, setelah kemudian dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih pada saat itu. Nah, di dalam perjalanannya ketika kemudian kaum muslimin ini dalam sejarahnya, ya, menjadi sebuah negara yang besar gitu ya, tidak tertutup kemungkinan kemudian bangsa-bangsa yang lain itu kemudian sedikit banyak itu melirik umat Islam. Ya, wah, saya kok sengsara begini misalkan di negara seterusnya, kita minta tolonglah kepada Utsmaniyah dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi, ya, perjanjian yang kemudian dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni, ya, pada saat menjadi khalifah, ya, dengan siapa? Dengan Raja Prancis, ya. Di situ perjanjian damai dan kemudian mereka berkoalisi. Dengan koalisi itu mereka kemudian menyerang Italia. Jadi Italia kemudian diserang. Italia itu kan Romawi pusatnya juga, Romawi Barat, ya, Romawi Barat di sana, kan begitu. Nah, Prancis juga menyerang itu. Artinya ini sama-sama Romawi juga gitu loh, ya. Mereka berkoalisi dengan bangsa Rom gitu ya. Kemudian dia menyerang Italia, atau juga kemudian menyerang wilayah-wilayah di Laut Tengah dan lain sebagainya. Semuanya ini dilakukan oleh Utsmaniyah, ya, berkoalisi dengan Perancis gitu. Apakah ini kemudian ini dikatakan kemudian dulu juga ada dulu juga ada seperti ini, ya. Bahkan kemudian kalau di dalam hadis itu kan nanti mereka akan berbalik dan menyerang kalian dengan apa? Kalau nggak salah lebih dari 82 bendera. Jadi mereka membawa 82 bendera kemudian menyerang umat Islam. Dan inilah yang kemudian kita pahami, ya, dari aspek ini sepertinya inilah yang kemudian perang salib itu berkobar. Ya, perang salib itu kan kemudian himpunan negara-negara Eropa semuanya, ya, termasuk Prancis yang tadinya itu berkoalisi dengan
Utsmaniyah kemudian berbalik ya Menyerang. untuk kemudian menyerang umat Islam. Dan inilah yang kemudian terjadi. Oleh karena itu kita tidak bisa pastikan apakah kebenaran ini sebagai sebuah fakta yang terjadi saat ini ya. Karena memang kita lihat sekarang ini representasi umat Islam tidak ada. Iya. Ya, representasinya siapa gitu ya? Apakah CES-nya itu representasi umat Islam? Tidak juga. Ya. Apakah Turki itu juga representasi umat Islam secara mendunia? Enggak juga kan begitu ya? Kan enggak juga gitu. Oleh karena itu tidak ada representasinya sekarang ini. Ya. Artinya kalau kemudian secara politik itu bekerja sama berarti itu merupakan representasi yang valid ya, yang secara secara hukum begitu ya, bahwa dia adalah mewakili umat Islam ya, mewakili umat Islam. Ya pada saat itu Utsmaniyah adalah mewakili umat Islam di mana-mana di seluruh penjuru dunia ya. Bahkan ketika Konstantinopel ditaklukkan ya, Muhammad Al-Fatih itu kemudian memerintahkan kepada negeri-negeri, kepada utusannya ya, untuk pergi ke negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, termasuk juga di Indonesia, untuk mengatakan bahwa di Nusantara, belum ada Indonesia ya. Di Nusantara untuk mengatakan bahwa kita sudah menaklukkan Konstantinopel. Seperti itu. Jadi kabar gembira gitu ya. Nah, ini menjadi satu pertanda ya, bahwa kekuatan kaum muslimin ya pada saat itu adalah Utsmaniyah itu menjadi apa? Menjadi satu figur ya sentral yang kemudian dimiliki oleh umat Islam seluruh dunia. Nah, kalau sekarang ya, kalau kemudian dikatakan CES-nya atau kemudian Turki dan sebagainya ya ada di pihak Rusia, apakah ini kemudian koalisi mereka yang kemudian dari hadis ini, tentu kita juga tidak bisa membenarkan gitu ya, karena mereka bukan representasi umat Islam secara dunia. Dan representasi yang kemudian dimaksud itu kan sebenarnya lebih ke arah konsep dan sistem yang kemudian dijalankan oleh sebuah kekuasaan atau negara, yaitu sistem khilafah sebenarnya. Betul. Baik, ini sudah agak mengarah artinya posisi umat Islam di mana? Iya. Artinya banyak sekali tadi di kita, terutama umat Islam juga latah gitu ya. Ketika CES-nya dengan tentaranya yang berjenggot ya, dengan pasukannya yang kemudian juga bisa dikatakan lebih Islami dari tentara-tentara lainnya, kita ikut seolah-olah ini mungkin yang dimaksud dengan bergabung dengan bangsa Rum, padahal tadi bukan mewakili umat Islam. Baik pemirsa, kita akan diskusi lagi, tapi jangan lupa untuk kemudian like, share dan subscribe, juga berikan komentar di kolom YouTube kami. Kita akan lanjutkan diskusi yang menarik ini dengan satu lagi nih pertanyaannya. Kalau tadi dikatakan bagaimana kemudian dulu ketika Utsmani gitu memiliki representasi umat Islam. Sekarang ketika CES-nya tidak, karena memang mereka dengan negara dan bangsa-bangsanya gitu. Di kita pun sama. Nah, bagaimana umat Islam di posisi ini juga harus bersikap? Ya, apa sih yang kemudian harus kita siapkan? Karena tadi setiap masa, setiap waktu peperangan itu akan terjadi, baik peperangan secara fisik atau peperangan secara pemikiran. Ya. Nah, ini yang apa yang kemudian harus disiapkan oleh umat? Karena dalam posisi ini, ketika kita melihat satu hadis tadi, hal yang kemudian jadi nyata bisa jadi terjadi di masa yang akan datang. Tapi persiapan kita seperti apa kira-kira Ustaz? Nah, ini yang penting ya. Yang penting sebenarnya ya, kiprah umat Islam ya. Kiprah umat Islam dalam konteks dunia itu seperti apa sebenarnya ya. Apakah kemudian umat Islam sekarang ini bisa diwakili dengan organisasi Islam OKI ya, atau kemudian yang lainnya dan sebagainya? Tentu tidak bisa demikian ya, karena memang persoalan ini adalah persoalan yang terletak pada kekuasaan ya. Artinya seseorang atau negara atau pemimpin yang memang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perdamaian, melakukan peperangan ya atas dasar dan landasan Islam tentunya. Ya, tapi ini kan tidak ada. Nah, saat ini tidak ada. Nah, oleh karena itu umat Islam tidak mampu saat ini untuk menjadi katalisator berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di dunia. Ya, pada saat Utsmaniyah itu masih berkuasa dan menjadi adidaya pada saat itu, ya, konflik di Amerika pun kemudian
Utsmaniyah turun tangan membantu rakyatnya yang kelaparan akibat perang di Amerika. Ya, demikian juga ketika di Eropa juga sama demikian. Ya, ketika kemudian Raja Perancis ditawan oleh Inggris dan ingin dieksekusi, kemudian nggak jadi, dibantu oleh Utsmaniyah dan sebagainya. Ya. Jadi ini ada sebuah tanggung jawab terhadap dunia gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap umat Islam lebih-lebih gitu loh ya. Ini terhadap dunia secara umum ya. Mereka itu orang kafir, mereka negara kafir gitu ya, itu dibantu ya. Nah sekarang posisi yang ada sekarang ini tidak bisa gitu ya, umat Islam itu memerankan hal seperti itu. Oh udah kamu jangan perang gitu, apa bakal didengerin ya, stop perang gitu Cuma ya kan, sekedar ngomong ada ngomong gitu. stop perang gitu ya, ya tidak akan kemudian memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan seperti ini kan gitu. Karena apa? Tidak memiliki kekuatan politik ya di tingkat internasional. Inilah yang kemudian terjadi pada diri kaum muslimin ya. Bahkan sekarang Arab Saudi juga demikian kan begitu ya. Tidak bisa memberikan satu hal yang kemudian positif begitu ya terhadap konflik ini. Demikian juga dengan Turki ya, apalagi kemudian kita berbicara masalah Iran. Sudah tidak ada hal yang Sibuk kemudian dengan negaranya masing-masing. ya sibuk dengan negaranya masing-masing, dan egositas terhadap negaranya itu lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi ya. Sehingga makna dari rahmatan lil alamin ini memang tidak maujud gitu ya. Belum Di dunia terlihat. tidak akan terlihat karena memang tidak ada kekuasaan politik yang mampu untuk apa? Untuk melakukan upaya-upaya internasional secara politik itu ya, mendamaikan ya, kemudian memberikan perlindungan dan sebagainya, tidak ada. Ya, jadi umat Islam belum memiliki itu saat ini. Dan disinilah sebenarnya hakikat ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu menarik kekuasaan ya, menarik kekuasaan berarti kita itu sedang diuji oleh Allah ketika kemudian tidak ada kekuasaan ya. Harus dengan penuh kesabaran ya. Ketika umat Islam sekarang ini menjadi objek aniaya terhadap sistem kufur yang ada ya, baik oleh negara adidaya maupun oleh penguasanya sendiri ya, termasuk juga kemudian yang terakhir ini kan terjadi di mana, di India ya. Kemudian setelah itu sebelumnya juga terjadi di dekat dengan negeri kita di Indonesia, Rohingya ya. Kemudian terjadi juga di Xinjiang ya. Kemudian saat ini masih berlangsung itu adalah di Palestina puluhan tahun. Kemudian masih juga berlangsung juga saat ini belum selesai, yaitu di Suriah juga demikian ya. Ini yang terjadi saat ini terhadap umat Islam. Ya, jadi menjadi objek karena memang tidak ada kekuatan politik yang kemudian mampu menghalau ya segala hal yang kemudian memberikan kemudaratan kepada umat Islam. Ya. Jadi tidak ada kekuatan politik itu yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga dari luar ya, bangsa-bangsa di luar, bangsa-bangsa kafir yang ada di luar itu dengan mudah melakukan intervensi kepada umat Islam, melakukan berbagai macam aniaya terhadap umat Islam, itu seolah-olah satu hal yang kemudian mudah. Dan kalau kita sekarang sudah mulai ini di blow up ya oleh Barat, Amerika khususnya ya, dengan tentang apa? Oh kasihan Ukraina dan lain sebagainya dibombardir ya. Bahkan kalau kita lihat lebih dahsyat ya, hancurnya Suriah yang dibombardir oleh Rusia ya, ketika kemudian dibandingkan dengan apa yang kemudian terjadi di Ukraina ya. Jutaan umat Islam itu terlantar, lebih dahsyat lagi tadi Palestina nggak selesai itu. Nah ini tapi yang dunia tidak melihat itu ya, harus dipahami seolah-olah Rusia benar gitu ya, seolah-olah kemudian Amerika itu mencari simpati, kasihan tuh Ukraina dan lain sebagainya. Inilah ya. Di sini maka pentingnya kesadaran politik umat Islam ya, sehingga dengan kesadaran politik ya yang didasarkan atas akidah Islam ya, dengan sudut pandang Islam kita melihatnya ya, maka kita tidak akan mudah menjadi bangsa ya, menjadi umat ya yang terbawa dengan genderang yang dimainkan oleh kaum penjajah, kaum imperialis, kaum kapitalis dan lain sebagainya ya. Maka kita akan memiliki arah dan tujuan jelas di dalam konteks kehidupan umat ini ya, untuk mewujudkan sebuah sistem yang kemudian diinginkan untuk bisa memberikan kemaslahatan kepada dunia. Yaitu sistem khilafah inilah sebenarnya yang kemudian menjadi penting ya. Inilah urgensitasnya. Ya, urgensitasnya.
Ya, dulu Inggris sama Perancis itu perang, ya. Hmm. Tapi kemudian damai karena apa adanya Khilafah. khilafah, ya. Jadi nggak terjadi peperangan selanjutnya. Jadi mereka mendamaikan gitu. Jadi bukan membuat kerusakan, bukan membuat kerusakan, ya. Tapi yang lebih penting yang harus kemudian kita pahami, ya, bahwa kalau kita ingin damai, maka kita harus punya kekuatan. Jadi kalau kita ingin damai, itu harus punya kekuatan. Jadi kalau umat Islam Ada ingin damai, bargaining, ya? nah ini harus punya kekuatan gitu, ya. Iya, Di antara iya, kekuatan yang paling penting itu adalah kekuatan politik, Betul. ya, kekuatan pemikiran, ya. Harus kemudian dikembalikan umat Islam ini kepada pemikiran yang benar, ya. Harus dikembalikan umat Islam ini kepada cara-cara yang benar dalam mengelola negara, ya. Dia harus kemudian dikembalikan kepada syariah secara umum, secara kafah, yang kemudian diemban oleh sebuah institusi negara yang disebut sebagai khilafah, kan begitu. Barulah kemudian terjadilah apa yang kemudian disebut sebagai kekuatan politik yang secara representatif pasti akan mendapat dukungan oleh umat Islam seluruh dunia. Inilah yang kemudian harus dipahami oleh kita, ya. Sehingga tidak ada terjadi perang yang kemudian membabi buta. Sekarang itu perang kan membabi buta. Betul. Ya. Bahkan kalau kita kemudian pahami tentang fikih jihad yang dilakukan oleh negara, wah itu kan aturannya banyak, ya. Tidak asal perang, ya. Tidak asal perang begitu, ya. Betul. Tidak asal perang begitu, ya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menyebabkan kematian kepada ibu-ibu, ya, wanita, ibadah, orang tua renta, tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan umum, ya. Tidak boleh kemudian menghancurkan pohon-pohonan dan sebagainya. Kan begitu. Luar biasa. Ya, itu adabnya, ya. Luar biasa. Siapa yang bisa melakukan ini kalau kemudian bukan sebuah sistem yang Islam? Betul. Luar biasa diskusi kita saat ini, pemirsa. Baik, kita sudah di penghujung diskusi ini. Jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe. Di ujung acara ini saya ingin minta kesimpulan. Kalau tadi di judul tadi di mana posisi umat Islam. Tapi sudah dijelaskan ternyata banyak hal yang kemudian baru kita tahu nih. Harusnya posisi umat Islam di mana. Kemudian juga tadi sedikit banyaknya kita harus punya pemikiran yang memang juga pemikiran yang lebih condong pada Islam, bukan pemikiran yang umum, ya, yang kemudian itu bisa menuntun dan membawa kita. Nah, tadi sedikit menyinggung nih sebelum nanti kesimpulan, kita harus sabar, karena memang kita sedang diuji. Nah, tapi di batas kesabaran itu, artinya di dalam kesabaran itu, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kemudian kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu perangnya usai? Apakah kita hanya menunggu perang akan terjadi lagi? Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Ya, karena memang kita juga tidak hanya kemudian hanya menjadi penonton. Kita juga mungkin juga harus menjadi tadi ingin menjadi nomor satu. Karena harus ada bargaining, kekuatan. Nah, kira-kira gimana kesimpulannya? Iya. Di akhir, silakan. Pemirsa Inspirasi Syariah yang berbahagia, ya. Nggak terasa sudah di akhir acara ini. Ya, pesan yang kemudian bisa ditangkap dari diskusi kita pertama bahwa kita harus memiliki kesadaran politik, kesadaran politik Islam, ya, bukan kesadaran politik nasionalis, ya, bukan kesadaran politik sekuler, tapi adalah kesadaran politik Islam. Artinya apa? Dengan kesadaran politik Islam ini kita akan melihat, ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya, baik konflik-konflik ataupun peperangan-peperangan yang terjadi itu dengan sudut pandang Islam, dengan sudut pandang syariah. Ini harus kemudian dipahami, ya. Nah, penting makanya di sini inspirasi syariah itu harus sudut pandang syariah begitu, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kita sudah didaulat oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Ya, untuk menjadi umat yang satu, ummatun wahidah, ya. Dan kemudian kita digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair umat yang terbaik. Ya, umat yang satu, umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik harus bersatu. Umat yang bersatu akan menjadi umat yang terbaik. Bagaimana kalau kemudian saat ini kita terpecah belah, ya, umat Islam ini dalam berbagai bentuk negara yang ada di dunia ini, ya, maka tidak akan bisa menjadi umat yang terbaik.
Ya, walaupun kemudian sekarang ini ya Allah mencabut nikmat sebagai umat yang terbaik. Ya, 3 Maret 1924. Nah, dicabut tuh nikmat menjadi umat yang terbaik. Ya, yang tadinya kemudian diharapkan oleh dunia, akhirnya kemudian sekarang menjadi apa? Menjadi objek dunia, ya, yang terzolimi, Dikerubuti. ya, dikerubutin dan seterusnya. Ini yang terjadi pada diri kaum muslimin. Maka yang ketiga, di tengah kesabaran kita menghadapi kondisi yang seperti saat ini, ya, tetaplah kemudian kita memegang teguh ajaran Islam. Ini yang harus kemudian dipahami. Yang ketiga ya, memegang teguh ajaran Islam. Artinya jangan kemudian kita terbawa oleh apa? Oleh asumsi-asumsi, oleh pemikiran-pemikiran yang nggak jelas. Ya, isme-isme dari Barat, ya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, hedonisme, ya, dan seterusnya. Nah, ini banyak banget ya. Maka kita tidak boleh kemudian melihat ke arah sana. Cukuplah kemudian kita jadikan Islam itu sebagai pandangan hidup kita di dalam berbagai persoalan yang kita hadapi, atau melihat persoalan yang kemudian ada di dunia ini. Kemudian yang keempat tentu ya, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu pasti akan mempergulirkan kekuasaan di dunia ini. Akan ada masanya. Akan ada masanya. Ya, akan ada masanya. Cuman masa ini tidak semestinya kemudian kita berpangku tangan menunggu. Ya percuma kalau kemudian hanya menunggu. Ya, sebagaimana rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita cukup menunggu? Apakah kemudian kita tidak melakukan sesuatu hal yang bisa mendatangkan rezeki? Rezeki itu datang sendiri kan enggak. Diusahakan. Maka di situ ada kewajiban apa? Untuk mencari maisha, sehingga kemudian rezeki itu memang benar-benar nyata didapatkan oleh seseorang. Demikian juga ketika Rasulullah mengatakan ya, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ya, bahwa suatu saat nanti akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, begitu. Ini bukan sesuatu hal yang kemudian ditunggu, tapi juga harus sesuatu hal yang kemudian diusahakan oleh kita, ya. Demikian juga sudah dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih, gitu ya, 700 tahun lebih begitu ya. Rasulullah mengatakan bahwa Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan perang, ya, dari masa sahabat, ya, kemudian dilanjutkan oleh masa setelahnya dan seterusnya sampai kemudian Muhammad Al-Fatih akhirnya kemudian tercapai. Mereka berkeinginan sebenarnya dari mulai sahabat itu ingin disebut itu menjadi terbaik, ya, ingin menjadi panglima yang terbaik, ya, tapi tidak mampu untuk melakukan itu, ya, mungkin belum waktunya, ya. Hingga kemudian yang terjadi adalah tahun 1453, ya, baru kemudian Konstantinopel itu kemudian bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, demikian juga dengan saat ini, ketika kita memiliki bayangan bahwa kaum muslimin itu harus bersatu di dalam sebuah wadah, ya, yang disebut sebagai kekuasaan Islam khilafah ala minhajin nubuwah yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, kabar gembira dari Rasulullah ini, ya, ini bukan sesuatu hal yang kemudian ditunggu dan dinanti, tapi adalah sesuatu hal yang kemudian diusahakan, ya. Apalagi kalau kemudian di akhirnya nanti, ya, bahwa kaum muslimin juga akan menguasai kota Roma. Ini juga satu hal yang kemudian akhirnya mau berperang lagi dengan bangsa Rum dan seterusnya, menguasai kota Roma, ya. Demikianlah yang sebenarnya kemudian dipahami oleh kaum muslimin, ya. Tidak kemudian terkecoh dengan apa? Narasi-narasi yang dikeluarkan oleh negara-negara barat yang kapitalisme yang hendak memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan mereka. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas pencerahannya tentunya. Banyak informasi dari diskusi ini yang kemudian banyak hal yang tadi saya mencatat. Hal yang penting adalah pandangan politik Islam yang memang harus dimiliki oleh umat Islam saat ini, sehingga tidak terjebak dalam narasi-narasi yang disampaikan atau dikembangkan oleh Barat. Baik pemirsa, diskusi kita di penghujung acara ini sudah mendapatkan banyak hal. Mudah-mudahan informasi dari diskusi ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dan juga bisa memberikan pemahaman yang baik tentunya. Mudah-mudahan nanti dari diskusi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tolong nanti untuk informasi ini juga di like, di share, dan subscribe, sehingga saudara-saudara kita bisa mendapatkan informasi dari diskusi ini. Demikian dari diskusi ini, saya Subi Isnaini sebagai host. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.